disampaikan oleh Ustadz Ari ini. Jadi Bapak dan Ustadz sekalian yang saya hormati, yang pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas dengan izinnya kita bisa menyelenggarakan pelajaran bahasa Arab ya. Pelajaran bahasa Arab untuk pemula ya, insya Allah akan dibuat mudah dan jangka panjang, tidak ngejar target dan seterusnya. Kemudian waktunya juga tidak lama, insya Allah hanya 1 jam, insya Allah jam 9 lebih kurang itu nanti kita akan akhiri sehingga bisa berkelanjutan. Nah ini alhamdulillah Ustadz Ari sudah rawuh ya, maka nanti kalau sudah siap kita akan kembalikan sambil menunggu kesiapan beliau. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kita menguasai 3 hal maka kita bisa menguasai bahasa Arab ya. Sekali lagi, kalau kita bisa menguasai penggunaan 3 hal, kita insya Allah bisa mengerti, menguasai bahasa Arab. Yang pertama itu adalah huruf, ya. Kemudian isim, ya. Kemudian fi'il ya Ustaz ya. Nanti biar dijelaskan. Okay. Jadi kalau ketiga ini bisa kita kuasai, maka kita akan bisa mengerti lah, mudah untuk menguasai bahasa Arab. Tentu saja kosakata atau vocabulary itu juga harus kita miliki ya untuk bisa mengikuti kalimat dalam bahasa Arab yang baik-baik. Maka insya Allah nanti akan dikenalkan kata-kata dalam bahasa Arab yang mudah-mudah dulu ya. Di antaranya yang terkait dengan tubuh kita, misalkan anfun, hidung ya. Kemudian unukun, leher ya. Ainun, mata. Batnun, perut ya. Mulut, famun, wajhun, wajah dan seterusnya. Itu adalah bentuk kata benda atau isim. Nanti ada kata kerja yang namanya kata kerja, kemudian huruf ya. Huruf itu nanti adalah bahasa Indonesianya adalah kata depan. Nah, nanti pengembangannya akan banyak nanti. Yang penting kalau kita menguasai 3 hal ini, kita menguasai bahasa Arab. Mudahnya bicara seperti itu. Maka mari sekarang kita ikuti pelajaran dari Ustadz Ari yang insya Allah akan memandu kita belajar bahasa Arab. Nanti sedikit banyak mungkin kami juga akan introduce dengan bahasa Inggris dan bahasa Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah untuk memperdalam mempelajari agama bahasa Arab, yang bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa Al-Quran. Dalam hal ini kita bisa melihat dalam surat Yusuf ayat 1, 2, 3 itu 1, 2, 3. Kemudian juga di dalam surat Fusilat juga di 1, 2, 3 juga yang di dalam ayat tersebut. Jadi ada tiga surat yang memuat secara zahir bahwa bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Yaitu surat Yusuf, surat Yusuf, kemudian surat Fusilat, dan surat Az-Zukhruf. Bisa dilihat juga di Al-Qurannya bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkannya berupa Al-Quran
dengan berbahasa Arab agar kalian memikirkannya. La'allakum ta'qilun. Jadi dengan adanya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu adalah bahasanya Nabi Muhammad SAW, dan dengan bahasa tersebut orang yang ingin membantahnya tidak akan bisa membantahnya, tidak bisa mengalahkannya. Karena apa? Ustaz, mohon Allah maaf, mic-nya menurunkan kerosok-kerosok. kepada Nabi. Mic-nya agak kresek-kresek ya, Ustaz. Mohon maaf. Oke, bening ini sekarang. Coba kalau pas ngendiko. Sekarang bagaimana? Oke, baik Ustaz. Bening tapi agak kecil suaranya. Yang satunya yang dekat baru loading. Oke, siap. Tetap kita lanjutkan sambil menunggu yang satunya yang loading yang dekat. Oke. Saya lanjutkan. Kenapa dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa ummi, bahasanya Nabi, yang sebenarnya pada waktu itu di negeri Arab pun ada berbagai atau bermacam-macam bahasa Arab atau idiom, layaknya seperti di Indonesia. Maaf, tidak dengar Ustaz, tidak bisa jelas itu. Ada dari saya atau yang lain juga ya? Sebetulnya suaranya jelas cuma kecil ya. Bening. Pak Yul, silakan duluan jeda dulu, diisi dulu Pak Yul sambil saya menunggu yang Jadi Ustaz Haryanto memberikan motivasi kepada kita, Bapak dan Saudara sekalian, akan pentingnya belajar bahasa Arab ya. Karena bahasa Al-Quran itu memang berbahasa Arab. Bahasa hadis juga bahasa Arab ya. Sehingga insya Allah kalau kita sedikit banyak mengerti tentang bahasa Arab, tentang tata bahasa, ya, tata bahasa Arab, secara grammar, ya, itu insya Allah akan lebih memantapkan kita di dalam mencerap, ya, di dalam membaca. Nanti insya Allah mudah untuk mengerti apa yang dimaksud oleh bahasa Arab tersebut. Tinimbang ya kita hanya membaca terjemahannya saja mungkin dari Al-Quran, terjemahan dari hadis, walaupun itu juga sudah cukup membantu. Tetapi kalau kita mengetahui tata bahasa Arab itu nanti akan lebih kuat di dalam pemahaman dan tidak mudah untuk tidak mudah lupa ya tentang pemahamannya tersebut. Monggo Ustaz. Baik. Sekarang bagaimana? Ya bening, cuma apa namanya, suaranya emang kecil Ustaz ya. Kalau suaranya Pak Sartono tadi kan kung gitu ya banternya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah itu besar tuh. Saya teruskan. Saya teruskan. Bahwa ketika itu di negeri Arab ada bermacam-macam bahasa Arab atau idiom, kayaknya di Indonesia bahasa Jawa
itu pun ada bermacam-macam. Ada bahasa Jawa Timuran atau Surabayanan, kemudian ada yang Banjar, kemudian ada yang Cilacap itu, perpindahan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, kemudian ada juga bahasa Sunda. Dan kalau kita lihat ke barat lagi, masih ada lagi juga bahasa kaum Bugis. Sedangkan yang dipakai untuk Al-Quran, bahasanya Al-Quran, adalah bahasanya Nabi. Jadi beliau menyampaikan dengan idiom yang ada di daerah beliau atau di kabilah beliau, hingga dalam menjelaskan atau menjabarkan pun bisa terang, bisa pas. Kemudian bahasa tersebut bahkan diabadikan karena menjadi bahasa Al-Quran yang akhirnya semua umat Islam di dunia mempelajarinya untuk memperdalam Al-Quran, begitu pula sunnah Nabi. Nah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperdalam bahasa Arab tersebut. Walaupun sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, kita berusaha untuk mengerti, sehingga saat kita membaca baik itu Al-Quran maupun hadis, kita bisa langsung paham. Dan yang lebih dari itu, kita tahu bahwa hadis Rasulullah itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Di mana untuk meneliti atau untuk mengerti mana yang sahih, mana yang dhaif, itu memerlukan pengetahuan atau pendalaman bahasa Arab. Karena di sana kita akan dituntut meneliti sanad perawi hadis tersebut sahih atau tidak. Kemudian asbabul wurudnya bagaimana, kemudian juga kaidah-kaidah fikih yang bisa kita ambil, dan masih banyak lagi aspek yang memerlukan kita memperdalam bahasa Arab untuk bisa mengetahui hadis secara pas. Kita sering mendengarkan atau mendapatkan hadis yang sanadnya secara sanad itu sahih, namun secara matan berbeda atau bahkan berlawanan. Kita pernah mendengar hadis tentang puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang menjadi perbincangan sengit di kalangan kaum muhaddisin maupun juga para ulama. Karena apa? Di satu sisi, Hafsah meriwayatkan bahwa Nabi berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sedangkan hadis lewat Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah puasa di bulan Dzulhijjah kecuali pada tanggal 9. Jadi sebelum Idul Adha. Nah, dalam hal ini bagaimana hadis yang sesungguhnya atau mana yang sahih? Tentu saja ini memerlukan penelitian yang lebih rumit. Nah, untuk meneliti itu kita perlu ngecek itu tadi sanad-sanadnya, padahal secara global sanadnya memang sahih. Sedangkan di dalam ilmu hadis nanti ada yang disebut dengan nama ilmu ilalul hadis. Ilal itu maksudnya atau artinya cacat. Jadi ada hadis yang sahih secara sanad, namun ternyata ketika diteliti ada cacatnya. Sehingga hadis yang dikatakan sahih namun mempunyai
isi yang berlawanan, itu yang sebenarnya yang cacat yang mana, itu bisa diteliti di bagian ilmu ilalul hadis. Nah, di ilmu tersebut memerlukan banyak penelitian dari sisi macam-macam tadi. Mungkin dari sanadnya, kita harus tahu riwayat dari perawi masing-masing, kemudian sambung atau tidaknya. Kemudian di samping itu, hadis tersebut, kita juga tahu bahwa di dalam hadis itu ada hadis yang mutawatir, ada yang hadis ahad, ada yang hadis gharib, dan sebagainya. Nah, dari beberapa riwayat, misalkan tadi ada dua riwayat, pada masing-masing riwayat mungkin juga ada riwayat yang lain, kemudian dari masing-masingnya itu perlu penelitian. Nah, ini memerlukan ilmu dengan bahasa Arab. Maka berbahagialah kita berusaha untuk memperdalam bahasa Arab, walaupun sedikit demi sedikit kita harus semangat agar saat kita menemukan suatu hadis, itu kita bisa ngecek atau meneliti hadis tersebut sahih atau tidak. Kemudian juga pengambilan hukum terhadap suatu hadis yang datang atau yang sampai pada kita. Secara global atau secara umum, kalau hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim, sudah banyak disepakati oleh para ulama bahwa dari hadis-hadis tersebut adalah hadis sahih. Bahkan di hadis riwayat Bukhari pun, kalau itu memang disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka kebanyakan adalah sahih. Kita juga perlu tahu bahwa Bukhari bukan hanya menyusun satu kitab hadis Sahih Bukhari saja, namun ada Adabul Mufrad. Nah, di dalam kitab Adabul Mufrad itu Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang tidak semuanya sahih. Karena yang hadis-hadis yang sahih dimasukkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Muslim pun juga demikian. Kemudian kita juga mengenal Bukhari Muslim. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Yakni hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim. Apabila kita mendapatkan hadis yang demikian, secara umum adalah hadis tersebut memang sahih. Kalau kita membaca kitab Tirmidzi, maka Imam Tirmidzi pun juga sudah banyak menjelaskan hadis-hadis yang beliau bawakan, bahwa hadis-hadis di dalam kitab Tirmidzi tidak semuanya sahih. Kemudian beliau menjelaskan dalam catatan di akhir setiap matan hadis itu dengan ada hadisun sahihun, ada lagi ada hadisun sahihun, hasanun sahihun, kemudian ada lagi ada hadisun gharibun dan sebagainya. Nah, itulah sebagaimana kemarin juga sudah kita belajar mengenal atau bagaimana membaca hadis yang ada di dalam kitab 9 Imam. Dan alhamdulillah Ustadz Wahyu kemarin juga sudah semacam survei itu, sehingga ada membeli secara patungan. Karena kalau kita install hadis 9 Imam itu yang free, itu sangat terbatas sekali. Kalau kita mempunyai yang pro, yang berbayar, maka kita bisa memanfaatkan secara optimal dari aplikasi hadis 9 Imam. Untuk Bapak dan Saudara yang ingin install secara pro, bisa juga nanti
konsul ke Ustaz Wahyu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki aplikasi kitab 9 imam itu yang secara full. Kemudian juga kalau di bapak-bapak sudah pernah saya perkenalkan adanya aplikasi hadis sub yang memuat 14 kitab hadis. Kalau di kitab hadis 9 imam atau di aplikasi tersebut itu hanya 9 kitab hadis. Namun di hadis sub ada 14 kitab hadis dengan terjemahnya. Namun fasilitasnya tentu saja berbeda dengan hadis 9 imam. Sekalipun demikian, kita bisa memanfaatkan adanya terjemah sampai 14 kitab tersebut. Sedangkan di hadis suf ini memang masih aplikasi yang bisa dibuka di komputer atau di laptop. Belum di Android. Di Android juga sudah ada terjemahan yang sampai 14 kitab, yaitu di hadis, terjemah hadis. Yang kemarin juga sudah saya perkenalkan. Mudah-mudahan tidak lupa. Bila nanti diperlukan, bisa ditanyakan lagi untuk bisa disampaikan. Itulah Bapak dan Saudara, sebagai awalan sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu dibicarakan, silakan. Mari kalau ada yang perlu bertanya. Ini mungkin permohonan Ustaz, bukan pertanyaan. Ya, Tadi pembukaan tadi tentang apa tadi hadis-hadis tadi, nanti mohon juga disinggung apa mustalah hadis tadi, sehingga kita juga ketika membahas tentang dalil referensi itu kita bisa lebih mantap lagi ya. Tadi ada kan, sementara yang ada di ingatan kita mungkin baru sedikit, mungkin baru 3 ya. Sahih, mungkin dhaif, terus ada hasan, ada gharib, ada maudhu, ada munqati. Oke. Jadi kalau kita sudah mempunyai aplikasi hadis sub, kalau di Android juga ada. Ini mohon maaf gangguan di jaringan kami nih Ustaz, jaringan kampus. Jadi reset sendiri dari tadi udah reset 4 kali, mohon maaf. Permohonan mungkin Ustaz, terima kasih. Jadi Bapak dan Saudara bisa juga membaca mustalahul hadis tersebut lewat hadis sub. Di aplikasi hadis sub itu ada semacam ringkasan mustalahul hadis. Jadi beberapa aplikasi Android ada kumpulan hadis, bisa ditulis, bisa nanti diinstal lewat Play Store. Ada hadis digital. Kemudian ada hadis 9 imam. Kemudian ada juga hadis lengkap. Nah, di antara aplikasi itu ada yang memuat sampai 14 kitab hadis.
yaitu di hadis lengkap. Kemudian juga di kumpulan hadis itu juga ada pengetahuan tentang mustalahul hadis. Jadi sungguh pada abad ini atau pada masa kita ini Allah telah membentangkan lebar-lebar khazanah ilmu bahkan secara gratis. Karena apa? Kita bisa memanfaatkan aplikasi lewat Android yang itu bisa dipasang gratis, walaupun ada juga yang pro atau profesional, di mana yang pro itu dengan berbayar. Nah, dengan adanya Allah membentangkan seluas-luasnya ilmu ini, kenapa kita tidak mengambilnya atau memanfaatkannya? Sedangkan Android kita mempunyai. Hanya memang selama ini kemungkinan belum dioptimalkan untuk mendukung ilmu. Maka dengan dibentangkan ilmu ini, ada kesempatan bagi kita untuk memperdalam ilmu agama, karena sebagaimana hadis itu, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikannya, maka dia Allah memahamkan kepada hamba tersebut tentang agamanya. Nah, kalau kita mempelajari bahasa Arab yang mendukung untuk tadi berbagai macam ilmu, terutama ilmu hadis, juga ilmu kalam tentang Al-Quran, yang termasuk juga ada tafsir, lebih dibukakan lagi ilmu itu pada kita. Itu ya Pak Yul. Dan bapak-bapak yang lain silakan install aplikasi tersebut. Okay. Kemudian juga perlu saya sampaikan bagi bapak dan saudara yang mempunyai kelapangan rezeki dari Allah, kemudian Android-nya masih memorinya kecil, ada baiknya diganti dengan Android yang memorinya lebih besar, sehingga berbagai aplikasi yang tadi disebutkan itu bisa dipasang. Katakanlah minimal yang diperlukan atau yang dipakai itu Android dengan memori RAM 4 dan internal 64. Sehingga berbagai aplikasi hadis, kemudian juga Al-Quran, dan terjemahnya itu bisa dipasang atau bisa kita pasang di Android kita atau di HP kita. Kemudian apabila Bapak dan Saudara nanti sudah paham bahasa Arab, sudah menanti atau menunggu kita aplikasi Al-Bahisul Hadisi, pembahasan tentang hadis. Di aplikasi Al-Bahisul Hadisi ini, saat kita search dengan suatu kata atau kalimat, maka akan muncul dari berbagai kitab hadis, dan sudah ada catatan kakinya tentang kesohihan hadisnya, baik itu yang dimiliki oleh Imam Al-Albani, juga Syekh Al-Arnaud, termasuk yang lain. Itu dulu. Kalau ada yang bertanya silakan.
Ini Ustaz, Pomo Ustaz. Itu kan kalau kita sudah install kitab 9 Imam di Android saya kan sudah ada. Kalau kita misalnya mau mencari hadis dengan nomor yang kesekian itu caranya seperti apa Ustaz? Karena yang ada kan selama ini kan misalnya kitab Bukhari itu kan hanya berdasarkan daftar isi gitu. Daftar isi pembahasan masalah apa, kemudian baru hadisnya dari nomor sekian-sekian gitu. Tapi kalau seandainya kita mau jujuk gitu misalnya hadis Bukhari nomor yang kesekian itu cara mencarinya seperti apa ya? Oke, mungkin. Cara mencarinya di-search, kita ketik angka hadisnya, kemudian jalankan search dengan judul di bagian Bukhari. Misalkan hadis Bukhari nomor 1280, berarti kita ketik 1280, kemudian judul Imam Bukhari. Itu akan jujuk. Itu Pak Pomo. Dan kelebihan dengan aplikasi yang pro atau yang berbayar, kita bisa search dengan kata kunci. Misalkan dengan kata li'an. Maka kita ketik li'an, kemudian di-search ke semua kitab hadis atau hadis tertentu bisa. Dan akan ditampilkan sebanyak yang ada. Itu keuntungan yang pro. Kalau yang free, yang bebas, tidak berbayar, akan ditampilkan hanya 5 yang ada. Begitu pula yang free ini, untuk saat sekarang pencarian dengan kata kunci keterlihatannya dibatasi, tidak bisa. Jadi bisanya hanya langsung buka langsung satu persatu kitab hadis maupun kita ketikkan langsung jadi hadis nomor berapa pada hadis siapa. Dan yang lebih dari itu, mestinya saat kita membuka kitab hadis di kitab 9 Imam, kita sambil belajar untuk yang kita jelaskan malam Rabu yang lalu. Begitu Pak Pomo. Yang lain? Oh ya, untuk bapak-bapak yang baru bergabung, bisa juga untuk diskusinya gabung di channel Telegram. Alamannya @alingkar Arabiyah _mula. Nah, di grup tersebut kita bisa diskusikan bahasa Arab yang kita pelajari, yang kita bahas. Kemudian tentang materinya bisa di-download lewat channel atau alingkar itu.
kemudian materi, garis bawah, A4B. Ini maksudnya adalah 4 itu for, B itu beginner. Jadi materi bahasa Arab untuk pemula. Kemudian setelah masuk di channel materi A4B, silakan download tentang menginstall font Arabic di Android agar kita bisa ngetik Arabic di Android. Karena yang kita diskusikan, yang kita bahas adalah bahasa Arab yang ditulis dengan tulisan Arab, yang kita harus menulis Arab juga. Sehingga Android kita usahakan untuk bisa nulis tulisan Arab tersebut. Kalau kita juga memakai komputer, di komputer pun silakan untuk diinstal juga tulisan Arab, sehingga kita bisa ngetik langsung tulisan Arab. Termasuk catatan yang kita catat tentu saja akan banyak memakai tulisan Arab. Maka sudah semestinya Android kita setting untuk bisa ngetik bahasa Arab. Kalaupun masih ada kesulitan ketika saat mau setting bahasa Arab, bisa ditanyakan langsung ke saya atau juga Ustadz Wahyul. Sehingga nanti saat kita mempelajari bahasa Arab, kita menulisnya atau saat dikte dan sebagainya, langsung bisa. Gitu ya Pak Yuli ya, untuk bisa bantu setting Arabic. Siap Ustadz. Di Android. Siap. Nanti bisa lewat grup yang tadi disebutkan oleh Ustadz Ari tadi ya, atau bisa juga Japri, monggo yang nyaman aja buat Bapak Guru Daerah yang kami hormati, silahkan bisa lewat forum guru daerah juga, monggo ada 3 jalur nggih. Lewat grup bahasa Arab, lewat forum guru daerah, atau langsung Japri juga baik. Untuk Android maupun iPhone maupun laptop ya. Terima kasih Ustaz. Tanya Ustaz Arianto. Ya, silakan. Saya itu kan seringkali ya ikut belajar, tetapi ketika menghafalkan itu banyak, itu kok sulit. Kalau menghafalkan yang baik itu caranya gimana sehingga tidak jemu dalam belajar, sehingga seolah-olah untuk menghafalkan yang banyak itu kok gampang hilang. Itu pesan penjenengan terus bunyi. Terima kasih. Supaya tetap semangat belajar. Ya, sip, alhamdulillah Pak Amin. Jadi sejak dulu ketika saya belajar bahasa Arab juga, waktu itu yang mengasuh atau yang membimbing adalah Ustadz Yusuf yang dari Jabar, almarhum, ya, bapaknya Pak Ja'far atau guru saya Pak Yoyo. Beliau sering menyampaikan semacam mengagar-agari, namun menyemangati. Bagaimana mengagar-agari kok menyemangati? Beliau sampaikan bahwa belajar bahasa Arab itu adalah susah, sulit,
Itu agar-agari begitu. Beliau bahkan menggambarkan orang yang belajar bahasa Arab itu gambarannya seperti orang yang penambang pasir. Penambang pasir itu untuk menaikkan pasir dari sungai biasanya adalah memilih waktu pagi hari, di mana pagi hari itu airnya masih dingin. Si penambang harus turun ke sungai, menahan dingin, menaikkan pasir ke daratan. Kemudian pasir tersebut dingin-dingin tidak akan diangkat. Karena setelah naik dari sungai, misalkan akan dibawa pulang atau akan dijual di tokonya, maka kan perlu diusung. Nah ini bukannya pagi-pagi diangkat dari sungai langsung diangkat, enggak. Namun akan menunggu agar pasir tersebut kering. Nah, pasir itu kering apabila sudah siang hari. Sudah terkena sinar matahari, maka airnya menguap, kemudian baru diangkat. Karena pasir yang basah itu akan menambahi beban. Jadi gambarannya kontras sekali. Pagi-pagi harus menyelam di sungai mengambil airnya, kemudian di saat siang panas-panas mengangkatnya. Itu sulitnya seperti itu. Namun beliau juga menyampaikan bahwa kalau kita bisa mengetahui bahasa Arab, maka bahasa-bahasa yang lain akan jadi lebih mudah. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kita mengetahui perbedaan atau perubahan, ada present, present past, present perfect. Sedangkan di bahasa Arab, kita bisa mengetahui perubahan itu secara mendatar maupun secara menurun, tasrif lugawi ataupun tasrif istilahi. Kalau yang mendatar itu tasrif istilahi itu ada sekitar 11 perubahan. Sedangkan bahasa Inggris cuma 3. Nah, kalau kita sudah mudah ketika mempelajari bahasa Arab, apalagi mempelajari bahasa Inggris dan yang lain, itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah karena dengan 11 macam perubahan itu pun kita bisa. Belum lagi yang perubahan ke bawah. Kemudian beliau juga menyemangati waktu itu, seseorang yang paham atau mengerti bahasa Arab, mengerti satu kata, kalau bahasa Arabnya itu kalimah, mengerti satu kalimah, akan bisa mengetahui beribu-ribu kalimah yang lain. Nah itu bisa didapat karena paham dengan tasrif baik istilahi maupun lugawi tersebut. Nah itu kita juga tidak bisa mengetahuinya secara instan, itu tidak. Terus sedikit. Sebagaimana juga penambang pasir tadi, yang menaikkan pasir kan juga satu ciduk demi satu ciduk dilemparkan ke atas. Kemudian saat akan mengusungnya pun juga satu ciduk demi satu ciduk. Maka untuk itu kita perlu menggelorakan di dalam diri kita itu semangat, ayo aku harus bisa. Aku harus bisa. Kalau kita sudah bersemangat dengan aku harus bisa, itu kesulitan apapun akan dihadapi.
Sehingga sekalipun hanya sehari satu kalimah, itu tetap akan dia usahakan. Karena apa? Satu kalimah, dia akan mengetahui beribu-ribu kalimah yang lain. Semangatnya akan di situ. Sehingga nanti saat kita sampai pada tentang tasrif, silakan untuk dihafal. Sekalipun itu hanya semacam nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, dan seterusnya. Juga termasuk ada nasoro, yansuru, nasron, mansoron, nasurun, mansurun. Maka sebenarnya di sini saya berharap untuk Bapak dan Saudara itu aktif mengikuti telekonferensi lewat Zoom ini, kemudian saat ditanyakan ada yang perlu disampaikan, itu silakan ditanyakan. Dan pada gilirannya nanti ada semacam mempraktekkan apa yang kita pelajari. Sekalipun dari membaca pelajaran. Karena pada pelajaran awal nanti yang secara awal, kita akan mengetahui perubahan i'rab, misalnya kolamun pulpen, itu suatu saat akan dibaca kolaman, dan suatu saat atau saat yang lain akan dibaca kolamin. Ada kolamun, kolaman, kolamin. Kemudian kolamun itu bisa ditambah dengan al, menjadi al-kolamu, juga bisa kadang dibaca al-kolama, dan kadang dibaca al-kolami, sesuai dengan kedudukan yang ada padanya. Lah, kapan dibaca kolamun, kapan dibaca kolaman, kapan dibaca kolamin, insya Allah itu yang akan kita pelajari. Jadi kita tahu bahasa Arab dari satu kalimah ke kalimah yang lain, satu kalimah demi satu kalimah, kemudian perubahannya, perubahan i'rabnya maksudnya, kapan dia akan dibaca al-kolamu atau al-kolama atau al-kolami. Nah, kalau sudah kita tahu itu, maka kenapa orang yang paham bahasa Arab bisa membaca tulisan Arab sekalipun tanpa sakal? Itu karena dari alif tadi sudah mempelajari kapan dibaca al-kolamu, kapan dibaca al-kolama, dan kapan dibaca al-kolami. Apa mungkin kalimah ini saya baca al-kolamu, atau saya baca al-kolama, atau saya baca al-kolami? Itu ada pada yang akan kita pelajari ini. Setapak demi setapak. Makanya silakan kalau memang masih ada kesulitan atau belum paham untuk segera ditanyakan. Karena kan kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya merasakan bahwa Bapak dan Saudara sudah paham. Sehingga akan dilanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Semakin banyak kita mendengar atau membaca, akan semakin kuat ingatan itu pada diri kita. Makanya misalkan nanti pada pelajaran pertama, saya tanyakan siapa yang akan membaca, maka semakin banyak Bapak dan Saudara yang berusaha belajar membacanya, ada yang membaca, kemudian yang lain mendengarkan, disitulah ilmu tersebut akan tertanam kuat pada diri kita. Maka jangan hanya
mendengarkan saja, oh itu sudah dibacakan orang lain, sudah cukup. Tidak. Karena semakin banyak media ilmu itu masuk pada diri kita, akan semakin kuat pada diri kita. Makanya belajar itu medianya ada dengan mendengar, melihat, mempraktekkan. Mendengar penjelasan dari guru, melihat apa yang dipertunjukkan oleh guru, kemudian tangan kita pun ikut menulis atau menempelkan pada kertas akan lebih kuat lagi ilmu itu pada diri kita. Makanya silakan tadi untuk Android-nya bisa diinstal, bisa untuk ketik Arabik, sehingga nanti saat ada penjelasan bisa juga nulis atau mencatat di Android. Sebenarnya di Telegram Messenger itu semacam sudah komplit. Kalau kita akan membuat catatan, kita bisa membuat channel khusus, misalkan dengan kita namai catatan. Sehingga saat ada penjelasan, kita ketik di papan ketik itu, kemudian kita share di channel tersebut sebagai catatan, maka jadilah tersimpan sebagai catatan kita. Itu keuntungan kita memakai Telegram Messenger. Kemudian akan menyimpan video pun, misalkan nanti akan menyimpan video yang ini direkam, bisa juga disimpan di channel tersebut. Sehingga saat kita ingin mengulangnya, tinggal nyetel yang ada di channel catatan tersebut. Mengatakan Pak Amin. Terima kasih. Mungkin yang lain silakan. Maka mulai dari sekarang silakan untuk yang belum punya channel catatan, caranya dengan judul garis 3 kiri atas, kemudian buat channel baru atau new channel, kemudian kasih nama catatan. Nah, catatan-catatan yang kita buat itu kita simpan ke channel tersebut. Termasuk apa yang kita copy paste, kemudian kita kirim ke channel tersebut, maka jadilah catatan yang ada di channel catatan kita. Semoga yang lain, kalau ada yang perlu ditanyakan. Masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk Bapak dan Saudara, materi pelajaran pertama juga sudah ada di channel materi A4B. Silakan di-download, kemudian dibaca-baca dulu,
sehingga saat pertemuan kita yang akan datang kita bisa membahas secara bareng-bareng, kita baca bareng-bareng, yang belum paham bisa ditanyakan. Sudah ketemu nggak yang channel materi A4B? Penulisannya seperti apa tadi? Begitu diketik nggak keluar. Materi. Yang mana? Oh, materi iya. Iya. Jadi saat kita buka Telegram, saat ada garis 3 ke kiri atas, yang di kanan atas itu ada gambar loop. Nah, gambar loop itu kita ketik @alingkar. Kemudian materi garis bawah A4B. Kalau sudah muncul silakan diklik. Nah, materi-materi yang sudah dipelajari kemarin sudah kita awali untuk tersimpan di situ. Sudah ketemu ya? Ya, seperti di layar itu, kan itu ada gambar loop pencarian. Diklik di situ, kemudian diketik atau alingkar, terus seterusnya materi garis bawah A4B. Nah, itu juga semacam catatan yang saya buat. Makanya Bapak dan Saudara bisa membuat channel sendiri untuk menyimpan catatan masing-masing nanti. Ambil arsip kalau kita mau memperpanjang Pak. Ya, sudah. Monggo kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi kita perlu menggelurakan semangat pada diri kita. Aku harus bisa. Aku harus bisa. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Karena yang kita pelajari adalah bahasanya Al-Quran. Dan kita berusaha untuk memahami Al-Quran maupun hadis. Maka sudah sepantasnya Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Karena kita berusaha untuk mendekatkan dengan lebih memahami Al-Quran maupun Sunnah. Itu Pak Yul mungkin ada perlu sampaikan. Memang kalau pas Ustadz Ari ngendiko nyaman nggih. Motivasi. Dan kalau udah gini bertampaikan tadi
menserap dulu ya, memang ya asik lah ya, asik ya apa yang disampaikan tadi, meskipun ya, sedikit tapi mentes gitu ya, masuk gitu ya. Itu yang memang kita inginkan seperti itu, sahabat. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Amin Ponimin itu juga bisa gayung bersambut ya, gayung bersambut. Yang penting tadi kita bisa istiqomah ya, bisa meskipun sebentar tapi materinya masuk begitu, itu nanti akan bisa mendatangkan kerinduan untuk nanti bisa bertemu lagi, untuk datang lagi. Istiqomah lah, istilahnya istiqomah tadi. Kalau dari kami ini sudah enak nih Ustadz, artinya sudah zona nyaman gitu ya, sehingga informasinya yang tadi disampaikan bisa masuk dulu, nanti, jangan ditambah banyak-banyak dulu. Karena nanti kan insya Allah pekan depan mungkin diajarin, mungkin ya sedikit, bukan termasuk materi juga adalah setting tadi, setting di setting bahasa Arab itu mungkin ya, setting bahasa Arab dulu sebagaimana yang pertama dulu itu kan ada setting, walaupun sebagian mungkin sudah habis, bagian yang lain mungkin juga belum bisa. Alangkah baiknya nanti juga direview atau diulang sekali lagi untuk menyeting Android kita, menyeting laptop kita, atau mungkin nanti saya menyeting iPhone lah ya, itu untuk ke bahasa Arab gitu, Ustaz. Jadi kita persiapkan prasarananya dulu untuk itu. Dari kami ini sudah enak ini Ustaz, sudah nyaman, sehingga ya mau bersyukur dulu dengan apa yang disampaikan tadi. Nah, Ustaz, terima kasih. Mungkin dari Pak Amin akan ada yang disampaikan. Terima kasih dari saya, mungkin cukup karena mungkin kamu harus mengikuti mengikuti yang lebih dulu. Nanti kami sudah beberapa waktu mencoba untuk mempelajari. Saya juga sangat tertarik, tetapi memang yang saya alami seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kan situasi masing-masing kita kan sendiri-sendiri. Saya sangat ingin sekali, semoga nanti menjadi betah. Saya itu sudah mencoba belajar berkali-kali kok tidak betah. Semoga nanti dengan Ustaz Narento betah gitu loh. Terima kasih, mungkin yang lain juga. Jadi sebagai gambaran saja, Pak Amin, saya dulu bukan lulusan sarjana ilmu bahasa Arab, bukan. Tetapi saya belajar memang hanya lewat kursus yang diadakan majelis yang dibimbing oleh Ustadz Yusuf. Bahkan kalau dihitung belajar saya juga itu dulu pada awal-awal itu seminggu 2 kali. Kemudian karena kesibukan Ustadz Yusuf, akhirnya jadi seminggu sekali dan juga bertahun-tahun. Bukan instan harus selesai dalam 1 semester, itu bukan. Dan nyatanya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Makanya dari apa yang saya dapat ini, saya berusaha juga untuk menyampaikan atau nularkan kepada saudara yang lain. Dan satu kebahagiaan bagi kita yang paham bahasa Arab, karena saat kita baca Al-Quran langsung bisa memahami atau merasakan bahwa kita berdialog pada Allah, berdialog dengan Allah. Di dalam Al-Quran itu Allah melarang kita atau Allah memberikan bercerita kepada kita untuk mendapatkan iktibar. Kemudian saat doa
itu betul-betul kita memohon kepada Allah. Kita sering mendengarkan hadis innallaha la yaqbalu du'an bi qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa yang didoakan dengan hati yang kosong. Nah, kalau kita betul-betul mendalami makna hadis ini, maka jelas kita dituntut untuk tahu bahasa Arab. Karena saat kita berdoa, memohon, kalau kita tidak tahu apa yang kita doakan, apa yang kita mohon, kan seperti sama saja dengan kita berdoa dengan hati yang kosong. Karena kita berdoa tapi tidak tahu sing dijaluki apa. Nah, inilah di antara satu hal yang menurut kita untuk memperdalami bahasa Arab. Hingga misalkan apalagi dalam sholat, doa mukhul ibadah, doa itu otak benaknya ibadah, di mana dalam sholat itu dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, itu isinya adalah doa. Mulai dari iftitah, Allahumma ba'id baini misalnya. Itu kita berdoa, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Kemudian, ya Allah bersihkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Kemudian jauhkanlah dan seterusnya. Kemudian di dalam Al-Fatihah pun, bahkan Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab Majidani abdi, hambaku memujiku, dan seterusnya. Sampai Ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pada ayat itu, maka Allah akan menjawab, ini adalah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Setelah itu kita memuji Allah, termasuk Allahu Akbar. Kemudian berdoa ketika rukuk. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian bacaan antara dua sujud, Rabbik firli. Kita memohon, ya Allah, atau ya Tuhan, ampunilah aku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Jadi sholat itu semuanya adalah doa. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, insya Allah kita tahu betul-betul apa yang kita doakan dalam sholat kita atau dalam hal-hal yang lain. Itu Bapak dan Saudara, mudah-mudahan kita akan selalu menggelorakan semangat, aku harus bisa. Sehingga saat kita berdoa pada Allah, saat kita sholat, betul-betul merasakan kita menghadap kepada Allah.
Sebelum diakhiri mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, silakan. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk malam hari ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa guna dan manfaat bagi kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat semua. Alhamdulillah sehat Wahyul. Ustaz dijaga.